lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah hari ketiga Bang Kica melakukan isolasi mandiri setelah positif terinfeksi virus COVID-19. Sendiri di kamar, secara terus-menerus tentu tanpa ada aktivitas, sangat membosankan. Dan biasanya pada saat kita sendiri, memori kita, pikiran kita berputar bergulir ke mana-mana dan tidak jarang ke masa lalu. Nah, hari ini yang Bang Kica ingin sharing ini adalah soal memori masa lalu yang kembali hadir pada saat ya ini melaksanakan isolasi mandiri. Memori apa itu? Memori tentang pohon pisang. Bagaimana ceritanya? Yuk kita ikuti. Setiap manusia, setiap orang tentu punya kakek dan nenek. Hanya saja ada manusia yang beruntung bisa bertemu, berinteraksi dengan kakek neneknya. Tapi ada yang hanya bisa berjumpa dengan salah satu dari keduanya, entah kakeknya, entah neneknya. Dan ada malah yang tidak berjumpa sama sekali dengan dua orang tersebut. Karena pada saat dia lahir, kakek neneknya sudah mendahulinya. Nah, alhamdulillah, Bang Kica itu sampai umur 26 tahun, itu masih mempunyai nenek. Dan kakek Bang Kica meninggal pada saat Bang Kica mungkin umur 3-4 tahun, jadi tidak begitu kenal. Gitu. Nah, yang Bang Kica mau cerita ini adalah soal nenek, dan ini terjadi di tahun 67, pada saat Bang Kica umur 7 tahun. Jadi di rumah kami itu, nah ini soal hubungan yang tadi Bang Kica mau ceritakan, pohon pisang dengan nenek. Di halaman samping rumah kami di kampung itu ada pohon pisang, katakanlah kebun pisang, tidak besar, paling-paling ada 8-10 batang pohon pisang. Dan itu cukup jelas kalau kita lihat di samping, dan itu dominan memang adanya pohon pisang. Satu waktu kami sekeluarga, yaitu ayah Bang Kica, adik-adik, termasuk ibu, ingin agar pohon pisang tersebut diratakan karena mau dijadikan katakanlah lapangan bermain. Nah, waktu itu rencananya mau bikin lapangan badminton. Nenek Bang Kica pada saat mendengar ada rencana mau meratakan pohon pisang tersebut, itu langsung sewot, marahnya luar biasa. Padahal nenek ini sepanjang yang Bang Kica tahu tidak pernah marah. Dia selalu menjadi penyejuk. Dia selalu menjadi tempat kami berlindung jika ayah dan bunda kami sedikit marah. Dan beliau selalu mampu meredam kesedihan. Dan tentu melihat nenek marah, kami semua kaget. Dan nenek mengatakan, tidak ada yang boleh meratakan itu pohon pisang. Kalian harus ingat bahwa itu pohon pisang sudah ada sejak zaman kakeknya saya. Jadi sejak zaman kakeknya nenek. Dan dia selalu ada di sana, dan dia adalah simbol dari keluarga. Dari pohon pisang itu banyak pembelajaran yang kalian bisa tangkap, kata si nenek. Lalu nenek mengatakan bahwa, coba kalian amati, pohon pisang itu tidak pernah lari dari teritori di mana dia tumbuh. Tidak pernah sedikit pun dia bergeser. Pohon pisang itu dari kecilnya saja sudah banyak memberi manfaat. Dia tidak pernah menyusahkan. Lalu kenapa kalian harus meratakannya? Bukankah daunnya sering kita ambil untuk menjadi alat membungkus masakan? Bukankah kulit pohonnya sering kita ambil sebagai alat untuk mengikat? Bukankah bonggol dari daunnya sering kalian pakai untuk alat bermain? Menjadi tembak-tembakan kalian, menjadi mainan kuda-kudaan kalian. Bukankah jantungnya sering kalian nikmati sebagai bahan untuk membuat sayur? Dan bukankah buahnya selalu kalian nikmati?
ya buah pisang tersebut yang hari-hari kalian bisa nikmati. Dan kalian harus tahu bahwa pohon pisang itu adalah contoh dari makhluk hidup yang tidak pernah menyusahkan orang lain, yang hidupnya selalu bermanfaat, yang daya juangnya dia dimanapun tumbuh, dan daya asimilasinya dengan lingkungan luar biasa dahsyat. Kalian harus belajar dari sana. Dan pohon pisang itu tidak akan pernah menyerah untuk tumbuh sebelum dia berbuah. Kalian sering saksikan, kita potong pohonnya, lalu tumbuh tunasnya. Kita potong pohonnya, lalu tumbuh tunasnya. Ya, itulah pohon pisang. Dia tidak pernah menyerah. Dia baru akan meninggal, mati, setelah dia berbuah. Dan asal kalian tahu, setelah dia berbuah, dia mati, dia hanya menumbuhkan satu anak. Di titik di mana dia tumbuh. Jadi pohon pisang itu, jangan kalian ratakan. Pohon pisang adalah hidup kalian, pelajaran bagi kalian. Pohon pisang adalah bentuk lain dari cara kalian membaca alam. Betapa hidup seperti pohon pisang adalah hidup yang sangat ideal. Sobat Jelata yang berbahagia, demikian kicau pendek soal memori lama yang kembali datang pada saat dalam kesendirian menjalani isolasi mandiri. Barangkali perlu kita renungkan apa yang Nenek Bang Kica nyatakan soal kebun pisang. Ya, satu pisang adalah satu jenis makhluk yang tingkat penyesuaian dirinya terhadap lingkungan amat sangat tinggi. Dia bisa hidup di mana saja. Yang kedua adalah pohon pisang tersebut mulai dari kecil sampai dia berbuah, tidak ada satupun yang tidak memberi manfaat kepada alam semesta, terutama kepada manusia. Dan tak hanya manusia yang memetik manfaat banyak dari pisang. Beberapa jenis burung, katakanlah burung kolibri, itu sering sekali kita jumpai di pohon pisang untuk mengambil madu atau manisan di jantung pisang. Beberapa serangga pun senang hinggap di pohon pisang, tentu mencari sumber makanan bagi mereka. Pohon pisang punya daya juang tinggi. Sebelum dia berbuah, kita potong, kita tebas, dia akan tetap tumbuh tunas baru. Mau berapa kali pun, dia pasti menumbuhkan tunas baru. Dan dia baru meninggal pada saat buahnya telah kita ambil, telah kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pohon pisang.